Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulungan akan melaksanakan supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Liz, dari SDN 007 Skatak. Saya Indra Wahyuni dari SMP Negeri 1 Tanjung Palas Utara. Saya Cumi Atun dari SD Negeri 001 Bunyu. Saya Robertus dari SMK Negeri 1 Bunyu. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Liz. Apa kabar hari ini? Selamat siang, Pak Kabir. Kabar saya baik ini, Pak. Syukurlah, Bu, kalau gitu. Saya dengar Ibu akan melaksanakan coaching hari ini ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu, sebelum melakukan proses coaching. Boleh kan, Bu? Boleh, Pak. Jadi gini, Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, nanti saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu akan berikan nanti. Baik, Pak. Jadi jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Boleh, Pak. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3, Pak. Yang mana yang pertama adalah kehadiran penuh, di mana saya akan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coachee. Yang kedua, saya akan mendengarkan dengan aktif. Dan terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu? Iya, benar sekali, Pak. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Iya, yang saya lebih nanti potongnya. Ya, kompetensi yang lebih saya ingin gali yaitu dalam mendengarkan aktif, Pak. Jadi dengan harapan dengan saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga saya ingin menggali lebih dari apa yang ingin disampaikan oleh coachee. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya, Bu? Ya, indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini adalah pada saat coachee dapat mengidentifikasi permasalahannya, penyebab permasalahannya apa, lalu coachee juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang coachee hadapi tadi, Pak. Kemudian dapat menentukan rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus coachee lakukan, serta tanggung jawab coachee dalam usaha melakukan rencana aksinya tadi, Pak.
Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach menemukan solusi serta langkah-langkah terhadap permasalahan yang dialami ya Bu. Iya, Baik Bu, sekali. terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu? Apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar nih? Iya Pak, sudah berjalan dengan lancar Pak. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Indra dan prosesnya berjalan dengan lancar sesuai yang saya harapkan Pak. Jadi begini Bu, setelah saya melakukan observasi saat Ibu melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Iya Pak. Nah gini Bu, pertanyaannya, kira-kira apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu harapkan? Baik Pak, untuk proses coaching yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang saya inginkan ya Pak ya, yang saya harapkan, yaitu coach telah dapat mengidentifikasi penyebab permasalahannya itu apa. Kemudian coach juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi Pak. Nah, lalu coach juga bisa menentukan rencana aksi serta komitmen atau tanggung jawab yang akan coach lakukan sesuai dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach sendiri. Dan tadi coach juga berkata esok sudah mulai dieksekusi Pak rencana aksinya. Jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur kita. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa hal nih catatan yang akan saya sampaikan. Jadi terkait dengan keberhasilan Ibu dalam melaksanakan proses coaching tadi dengan alur Tirta, sudah menanyakan tentang tujuan, sudah melaksanakan identifikasi dengan alur Tirta, dan Ibu sudah mengarahkan coach menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Tadi juga saya mengamati, melihat Ibu sudah sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang itu artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang mau dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu sudah lakukan? Ya, sebelumnya saya terima kasih Pak atas penilaiannya. Nah, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendengarkan lebih fokus lagi nih Pak. Fokus lagi agar saya bisa fokus mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh coach. Lalu saya juga bisa membantu coach untuk menemukan solusinya, serta coach juga merasa santai, merasa dengan santai, dengan rileks, maka coach akan dengan sendirinya mengalir itu Pak, ide atau solusi dari permasalahannya sendiri. Dan saya juga ingin kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot nih Pak. Kadang saya juga bingung ya, tapi dengan latihan, dengan mendengarkan secara fokus, saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya Bu. Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang alur Tirta yang Ibu sudah sampaikan tadi. Nah, ini agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik,
Nah, Ibu menurut saya, Ibu sudah luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya, Bu. Iya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Selamat siang, Pak Robert. Selamat siang, Bu. Iya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat, Bu. Iya, sehat. Ya, puji Tuhan ya, Pak ya. Nah, Amin. pada kesempatan ini saya mendengar bahwa Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya, Pak ya. Iya, Bu, benar. Iya. Nah, sebelum Bapak melaksanakan kegiatan ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak nih. Apakah Bapak berkenan? Ya, boleh, Bu. Silakan. Iya. Baik, di sini Pak Robert, saya di sini akan menjadi observer ya, Pak ya. Siap. Di mana nanti saya akan mengamati dan menilai bagaimana Bapak saat melakukan proses coaching nanti. Nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian ya, Pak ya. Rubrik penilaian ini menggunakan alur cerita. Apakah Bapak sudah sesuai apa belum yang sesuai dengan alur tirta ini. Dan saya juga akan mengamati apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya Pak ya. Lalu saya akan menilai bagaimana coach menanggapi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Di sini juga saya ingin mengingatkan ya Pak ya, nanti pada saat Bapak melakukan proses coaching, saya harap Bapak juga menerapkan nih prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, Bu, nanti dalam proses coaching yang saya akan lakukan, tentu di dalamnya saya akan melihat kompetensi coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya, bagus sekali Pak ya, luar biasa sekali. Berarti Bapak sudah mempersiapkan nih kompetensi yang akan Bapak siapkan tadi, yaitu tadi kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang coach akan sampaikan kepada Bapak tadi. Luar biasa Pak. Iya, benar sekali. Lalu, ya lanjut Bu. Iya. Nah, tadi yang sesuai yang Bapak sebutkan tadi nih, kan ada 3 itu Pak ya, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Lalu dari ketiga ini Pak, apa yang lebih spesifik nih Pak, yang lebih Bapak ingin kembangkan lagi dalam kompetensi Bapak ini dalam melaksanakan coaching ini Pak? Ya, mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nantinya Bu, ini terkait dengan kompetensi di mana mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti Bapak sudah siap nih dalam melaksanakan coaching. Nah, tentunya dalam proses coaching ini Pak ya, pastinya ada yang indikator yang ingin kita capai nih, yang kita capai dalam proses coaching. Nah, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak indikator ketercapaian apa nih yang Bapak ingin capai pada proses coaching kali ini Pak? Jadi
nantinya setelah proses coaching Bu, saya ingin coaching itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang sedang dialaminya. Seperti itu ya Pak ya. Berarti Bapak sudah paham dengan apa yang Bapak ingin capai ya. Yang tadi ingin membantu Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya luar biasa sekali. Nah jadi saya tidak sabar nih Pak melihat proses coaching Bapak kali ini. Semoga apa yang Bapak harapkan dan indikator apa yang Bapak ingin capai, semoga berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya Pak ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak melakukan proses coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk waktunya Pak, silakan. Amin, sama Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah hari ini saya kabar baik Pak. Semoga juga Bapak dalam keadaan sehat juga ya Pak ya. Sehat Bu, sehat. Saya perhatikan Ibu kurang semangat hari ini. Iya Pak, saya ini ada masalah yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Makanya saya kemarin ke Bapak, tapi Bapak tidak sempat diangkat. Saya ingin curhat Pak, pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak. Pak, ya Pak, mohon izin. Oh ya, silakan Bu. Apa nih masalahnya yang mau disampaikan Bu? Ini Pak, saya itu di sekolah saya, anak-anak itu tidak fokus belajar Pak, apalagi pada saat pembelajaran matematika. Mereka itu asik bermain, ada yang bermain gambarin, bermain setik, sudah saya larang, tapi tetap aja mereka main. Mereka itu kayaknya tidak semangat belajar. Ada siswa yang mau sih semangat belajar, tapi tertentu aja sekitar dari 28 siswa itu cuma 10 aja yang semangat belajar Pak. Yang lain itu tidak fokus bermain mereka. Itu Pak permasalahan saya. Oh, jadi siswa di sekolah Ibu tidak fokus ya Bu ya dalam belajar sehingga minat belajar mereka rendah ya Bu? Ya Pak, rendah Pak. Dari hasilnya mereka rendah. Mereka tidak bisa mencapai KKM, nilainya itu paling 5 soal itu cuma 2 jadi dikerjakan atau 1 karena mereka itu itulah tidak fokus bermain Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi gini Bu, kita punya waktu tidak yang lama, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya pengennya Pak ya, siswa di saya itu lebih fokus belajar saat saya mengajar. Mereka juga memperhatikan saat saya menerangkan. Atau mungkin gini ya Pak ya, saya itu saat menerangkan itu tidak menggunakan media barangkali ya Pak ya. Karena saya ini menerangkan itu cuma menggunakan papan tulis sebagai media dan buku siswa aja yang saya gunakan. Jadi barangkali mereka tidak fokus. Jadi saya pengen siswa itu bisa fokus dan nanti hasilnya bisa maksimal gitu Pak. Oh iya Bu, jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan fokus belajar siswa Bu di sekolah Ibu ya? Ya Pak. Kira-kira menurut Ibu nih, siswa sudah dikatakan tumbuh atau minat belajarnya itu apakah itu sudah fokus atau tidak? Itu seperti apa ya Bu ya menurut Ibu? Itu Pak, seperti kalau mereka sudah saat saya menerangkan mereka perhatikan dan mereka sudah kalau saya kasih pekerjaan mereka ngerjakan dengan maksimal, tidak hanya 1, 2. Jadi mereka saya anggap itu belum fokus Pak gitu. Oh ya, jadi menurut Ibu mereka ini sudah minat belajarnya itu
atau tingkat belajarnya itu ketika mereka sudah fokus, berarti itu sudah baik ya Bu ya, atau bagaimana? Menurut saya, mereka kalau sudah fokus itu saya kira-kira sudah mencapai level harapan saya ya Pak ya, level 7 aja Pak. Tapi sampai saat ini saya baru mencapai level 5 untuk anak-anak supaya fokus. Karena saya lihat sendiri di kelas saya ini rata-rata anaknya lagi bilang super karena peralihan dari kelas 1 ke kelas 2. Jadi mereka itu belum ada kesadaran untuk belajar, dunianya masih main Pak. Harapan saya nanti supaya siswa ini bisa fokus ke level 7 Pak. Oh iya, nah kalau menurut Ibu, yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa anak-anak sudah berkembang minatnya ketika mereka sudah sampai level yang ke-7. Nah, kira-kira situasi saat ini atau kesadaran siswa dalam mengikuti pembelajaran itu seperti skala berapa Bu ya? Ya itu Pak, skala 7 Pak, skala 5, masih skala 5, karena saya untuk mencapai skala 6 atau 7 itu masih berat Pak. Mereka itu masih fokus bermain, belum fokus untuk belajar. Hanya beberapa siswa aja yang sudah fokus dalam belajar dan mereka hasilnya maksimal, sedangkan yang tidak fokus masih main, itu masih tidak maksimal Pak hasilnya. Mereka tidak mencapai KKM, masih rendah. Ya, jadi Ibu ingin fokus belajar siswa itu meningkat di level 8 atau 7 ya kira-kira. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar minat atau fokus belajar siswa itu bisa sampai di level tersebut? Insya Allah Pak, saya akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media benda konkret Pak. Di situ kan ada seperti benda konkret yang saya gunakan, tutup botol, setik, terus sedotan, batu, bisa juga kulit kerang, dan saya juga menggunakan tabel 1-100 dan juga menggunakan bingkai 10. Karena di sini ini bingkai 10 dan tabel 100 ini bisa digunakan untuk pembelajaran matematika, terutama penjumlahan dan pengurangan yang menurut saya anak-anak di sini hasilnya rendah Pak. Itu. Jadi saya menggunakan strategi menggunakan media benda konkret ya Pak ya dalam melakukan pembelajaran. Nah, dari strategi yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa dalam pembelajaran itu akan menggunakan media pembelajaran, misalnya menggunakan tutup botol dan lain sebagainya. Nah, strategi yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira strategi mana yang dulu yang Ibu akan laksanakan? Itulah karena saya ini menggunakan materi penjumlahan dan pengurangan, anak-anak itu lebih cenderung ke strategi menggunakan tabel 1-100 Pak, karena di tabel 1-100 itu ada trik-triknya sendiri. Jadi saat kita menjumlahkan, contohnya di sini ada penjumlahan 25 ditambah 12 gitu ya Pak. Jadi 25 ini kita taruh di titik 25. Sedangkan 12 ini untuk puluhannya kan 1, jadi karena penjumlahan jadi dia turun, baru digeser ke kanan lagi 2, disitu baru nanti anak-anak langsung tahu hasilnya. Begitu juga dengan pengurangan juga menggunakan tabel 1-100 ini anak-anak lebih paham. Contohnya di sini 35 dikurangi 12 sama di titik 25. Jadi 12 ini kan puluhannya 1. Jadi dia naik. Kalau tadi penjumlahan turun, kalau ini pengurangan naik. Kalau tadi penjumlahan geser ke kanan, ini geser ke kiri. Ini Pak strategi saya. Dan hasil ini anak-anak bisa maksimal dan anak-anak lebih fokus belajar lagi. Insya Allah harapan saya. Wah, strategi yang Ibu sudah rencanakan ini tentu sangat menarik dan tentu ini akan sangat membantu Ibu dalam proses pembelajaran Ibu, apalagi menggunakan media-media tutup botol yang langsung anak-anak langsung melihat secara langsung media tersebut, Bu.
Lalu kira-kira apa nih rencana yang akan dilaksanakan selanjutnya? Rencana saya Pak akan sesegera mungkin ya Pak ya melaksanakan ini pembelajaran menggunakan media benda konkret ini ya Pak. Insya Allah setelah kita melakukan ini obrolan ini saya akan melaksanakannya Pak. Mulai besok lah insya Allah. Tapi harapan saya ini rencana dengan menggunakan benda konkret ini supaya siswa nanti saya lebih fokus lagi karena mereka bisa berinteraksi dengan temannya. Biasanya saya kelompokkan Pak contohnya satu kelompok itu berpasang-pasangan dua-dua. Jadi nanti dalam menggunakan media tabel 1 sampai 100, tabel bingkai 10 itu mereka berpasangan dua-dua. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan temannya dalam satu kelompok dan mereka akan bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu Pak rencana saya. Luar biasa ya Bu ya, rencana yang Ibu sudah siapkan dan Ibu sudah menyampaikan sepertinya sudah sangat matang, tinggal action aja nih Bu, tinggal pelaksanaan aja. Kita sudah di penghujung sesi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini Bu? Dengan saya ngobrol-obrol kita bersama ya Pak ya, hati saya sekarang lega Pak, perasaan saya senang bahwa saya unek-unek saya kemarin saya ada permasalahan saya selesaikan sendiri, rasanya kok kayak menjadi beban bagi saya. Setelah saya ngobrol-ngobrol sama Bapak, saya terbuka di saya juga sekarang punya wawasan, punya pandangan bahwa kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi pembelajaran dengan menggunakan media Pak, media apalagi di kelas awal ini menggunakan media benda konkret Pak. Ya, tetap semangat Bu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Jadi pada intinya Bu, Ibu sudah menemukan sebuah solusi jalan keluar atas permasalahan yang Ibu sudah sampaikan tadi. Iya Pak. Baik. Nah, baiklah Bu, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin minggu depan atau kapan. Ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu, saya sudah penasaran dengan hasilnya. Semoga apa yang direncanakan bisa berhasil dengan baik. Anak-anak minat belajarnya lebih bisa ditingkatkan dan anak-anak bisa fokus kembali, apalagi dengan pembelajaran matematika yang tidak semua siswa bisa menerima pembelajaran dengan baik. Saya kira itu Bu, terima kasih. Makasih banyak ya Pak ya atas pandangannya. Dengan pandangan Bapak ini hati saya sudah tenang, terbuka. Makasih banyak Pak. Lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Aman, terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Apa kabar Bapak hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak ini kita dalam keadaan sehat ya Pak. Mohon maaf, apa ada yang bisa saya bantu Pak? Iya nih Bu, ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira apa ada waktu Ibu ya bisa ngobrol-ngobrol sebentar? Alhamdulillah ada waktu Pak, dengan senang hati Pak. Jadi gini Bu, saya mau minta solusi atas permasalahan yang saya alami nih. Ada sedikit masalah yang saya alami di sekolah Bu. Ya, Pak. Oh itu Pak, terus masalah apa yang kira-kira Bapak alami ya Pak ya? Boleh kita curhat sedikit Pak? Saya mau minta solusi nih Bu dari Ibu terkait dengan masalah yang saya alami. Ini di sekolah kan saya tidak nyaman dengan beberapa rekan kerja. Mereka seringkali Bu ketika ada rapat ataupun
ketika bertemu di ruangan guru, mereka seringkali kalau sudah bertemu itu mereka seringkali menyindir Bu. Menyindir ya Pak, coba Bapak ceritakan dalam hal perasaan yang dalam seperti apakah pikiran mereka ya Pak ya, sampai mereka menyindir Bapak. Jadi begini Bu, saya tidak senang dengan cara mereka yang seperti itu. Hanya karena saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, kadangkala jam mengajar saya itu bertepatan dengan Zoom meeting di ruang kolaborasi, sehingga saya tidak berada di dalam kelas ketika ada jam mengajar saya, dan anak-anak sering berkeliaran Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi pada saat Bapak pengajar itu Bapak melakukan Zoom meeting ya Pak ya di ruang kolaborasi dalam pendidikan calon guru penggerak ini ya Pak ya. Jadi siswa di kelas Bapak itu rata-rata masuknya berkeliaran ya Pak ya. Lalu bagaimana menurut Bapak? Jadi benar Bu, seringkali ketika saya tidak di dalam kelas ataukah sering Zoom meeting, anak-anak tuh seringkali berkeliaran di luar, sehingga ada beberapa guru yang menemukan jam kosong, sehingga mereka seringkali menyindir pada saat rapat. Nah, saya ingin mendapat solusi dari Ibu nih, solusi yang tepat dari Ibu agar saya bisa menyelesaikan masalah yang saya alami saat ini, Bu. Jadi menurut Bapaknya pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ya Pak ya? Nah, itu tadi Bu yang saya katakan, saya ingin mendapat solusi yang tepat dari Ibu agar tidak disindir lagi pada saat rapat atau sedang kumpul di kantor. Gitu Bu. Oh ya, kira-kira Bapak ini supaya tidak disindir lagi nih Bapak pada peringkatan keberapa Pak, level antara 1 sampai 10 ini Bapak sudah mencapai level berapa Pak supaya maksudnya Bapak ini ada tidak disindir lagi gitu Pak? Ya, untuk saat ini saya berada di level 7 Bu, tapi saya berharap ke depannya supaya ada jalan keluar atas solusi atas masalah yang saya alami, bisa ke level 8 atau 9 Bu. Oh gitu ya Pak ya, jadi Bapak saat ini masih level 7 ya Pak ya, dari tujuannya nanti kedepannya level 8 atau 9 ya Pak. Lalu bagaimana pendapat Bapak menjadi prioritas utama Bapak, apakah memang harus mengikuti CGP atau mengorbankan peserta didik Pak? Mana yang harus Bapak pilih antara keduanya? Atau berjalan seimbang, selaras gitu Pak? Nah, mungkin ke depan saya akan memberikan tugas kepada peserta didik pada saat mengikuti Zoom meeting bersama dengan rekan CGP yang lain, dan menyampaikan kepada guru piket supaya bisa mengawasi kelas di mana saya mengajar, kan anak-anak jangan ada lagi yang berkeliaran. Selain itu, seperti yang Ibu ajukan tadi, pertanyaan bahwa apakah keduanya itu penting? Menurut saya keduanya penting. Namun mungkin selama ini saya lupa atau kurang membagi waktu, sehingga saya terlalu fokus dengan tugas-tugas kegiatan yang ada sebagai CGP, jadi lupa memberikan tugas kepada peserta didik. Itu Bu. Oh iya, jadi Bapak ini solusinya ya Pak ya, maksudnya lupa dalam memberikan tugas pada anak-anak saat Bapak melakukan Zoom meeting ya Pak ya. Jadi kalau gitu Bapak permasalahan Bapak ini pasti ada solusinya supaya Bapak nanti kedepannya ini dibilang teman-teman sejawat Bapak, oh Bapak Robert itu sudah profesional, dia mementingkan antara dua-duanya, maksudnya CGP juga berjalan lancar, terus peserta didik juga di kelas juga berjalan dengan lancar, tidak keliaran gitu Pak. Jadi
permasalahan Bapak ini, lalu bagaimana tindakan Bapak selanjutnya supaya itu semuanya berjalan dua-duanya, Pak? Nah, ke depan saya akan memberikan tugas kepada peserta didik dan melakukan komunikasi dengan bidang kurikulum terkait dengan hal ini untuk meminta kepada guru piket memantau peserta didik di saat ada jam mengajar saya di kelas. Seperti itu yang saya akan lakukan, Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak ini tadi ada keinginannya Pak ya untuk mengajukan ke kurikulum ya Pak ya, supaya nanti ada yang membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah Bapak. Di samping itu juga Bapak mau menghubungi guru piket supaya membantu pada saat Bapak nanti tidak ada di tempat ya Pak ya. Bagus sekali Pak, memang harus itu ya Pak. Kita berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas situasi yang kita hadapi Pak. Situasi yang kita hadapi memang agak dilema karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan ya Pak ya. Tetapi jika Bapak mampu untuk menjelaskan kepada rekan-rekan guru, tentu kondisi Bapak saat ini akan guru-guru akan memahami kondisi Bapak saat ini sehingga mereka akan menerima Bapak adanya. Mereka juga akan memahami kondisi yang sedang dijalani Bapak. Nah, sekarang saya mau gini Pak, nanti target Bapak, komitmen Bapak untuk kedepannya itu apa supaya itu solusi Bapak itu bisa tercapai gitu Pak, komitmen Bapak. Ya, itu tadi Bu yang saya sudah sampaikan tadi bahwa komitmen saya ke depannya itu saya akan lebih memperhatikan lagi jam mengajar saya dan setelah saya bertemu dengan waka kurikulum menjelaskan terkait dengan masalah saya akan berkomunikasi dengan guru piket untuk memantau siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehingga mereka tidak ada yang berkeliaran lagi di kelas Bu, di luar kelas Bu. Ya Pak, bagus ya. Jadi nanti ada kepala sekolah ya Pak ya, guru piket yang akan memantau Bapak kegiatan Bapak ya, sehingga siswa tidak berkeliaran lagi di kelas ya Pak ya. Kalau gitu Pak, Bapak apa ke depannya, maksudnya ke depan rencana Bapak ini supaya tercapai dengan maksimal ya Pak ya. Bapak yang harus Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Ya, itu tadi Bu yang sudah saya sampaikan. Kedepannya saya lebih berkomitmen lagi untuk betul-betul fokus dengan tugas saya sebagai guru, karena itu tanggung jawab utama saya agar anak-anak tidak menjadi korban atas tindakan saya saat ini Bu. Saya, jadi Bapak ini ada keinginan untuk berkomitmen ya Pak ya, bahwa tidak akan meninggalkan tugas Bapak sebagai guru, bertanggung jawab ya Pak ya. Jadi Bapak bisa bagi waktu antara nanti CGP dengan Bapak sebagai guru mengajar di kelas ya Pak. Jadi setelah Bapak ngobrol-ngobrol ini ya Pak dengan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apakah masih ada mengganjal atau gimana perasaan Bapak saat ini setelah kita ngobrol-ngobrol tadi Pak? Nah, jadi gini Bu, sekarang saya sudah agak lega atas saran, atas masukan yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan permasalahan yang saya alami saat ini. Jadi saya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang saya alami sehingga saya akan merasa tentram lagi Bu, tidak merasa disindir terus dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Amin Pak ya, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan, yang sudah Bapak cita-citakan ya, semuanya berjalan dengan lancar. CGP-nya juga bisa lulus, Bapak juga bisa mengajar di kelas dengan profesional ya Pak ya, harapan kita semua. Ya. Saya mohon izin ya Pak ya, sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi ya Pak ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Selamat siang Pak Bet.
Selamat siang Bu, terima kasih atas solusi, atas saran yang sudah disampaikan Bu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa. Terima kasih Bu. Tidak apa-apa Pak, sama-sama. Ya. Selamat siang Pak Robert. Selamat siang Ibu Lis. Ya, bagaimana ini perasaannya Bapak setelah melakukan proses coaching tadi nih Pak dengan Ibu Jumiatun? Tentu sangat senang Bu ya, sangat bahagia bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Koci dan boleh berjalan dengan lancar Bu coaching yang tadi sudah dilaksanakan. Ya, luar biasa. Tadi saya juga sudah melihat apa yang telah Bapak laksanakan, proses coachingnya Pak ya. Jadi saya juga melihat ada kemitraan di antara Bapak dengan Ibu Jumiatun, sehingga Ibu Jumiatun bisa dengan santai, bisa dengan rileks memberikan jawaban-jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak Robert sampaikan tadi. Juga saya juga melihat bahwa Ibu Jumiatun juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri nih Pak. Luar biasa ini Bapak. Iya Bu, jadi tadi pada saat coaching itu saya sudah menggunakan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Nah, kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, sangat terlihat ya Pak. Tadi saat proses coachingnya sangat terlihat sekali bahwa Bapak sudah melakukan pertanyaan runtut sesuai dengan alur Tirta nih Pak, luar biasa. Nah, mohon izin Pak, saya mau memberikan beberapa pertanyaan ini. Ya. Iya, berdasarkan tadi pelaksanaan proses coaching yang Bapak tadi nih, apakah Bapak sudah sesuai nih dengan indikator penilaian yang Bapak harapkan ini Pak? Ya sudah Bu, sudah yang saya harapkan dari indikator dari coaching yang tadi saya laksanakan itu sudah berhasil, sudah bisa dicapai pada diri Koci Bu. Iya, saya juga melihat tadi ya Pak, bahwa Bapak tadi sudah menyampaikan membantu dari Ibu Jumiatun tadi mengidentifikasi masalahnya, penyebabnya, lalu Bapak juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga muncul nih ide-ide dari Ibu Jumiatun. Saya mendengarnya tadi, bahkan itu menjadikan apa ya, metode atau yang disampaikan dari Ibu Jumiatun itu sangat baik ya. Itu bukan main, luar biasa. Nah, saya juga melihat rencana aksi yang disampaikan oleh Ibu Jumiatun juga sudah sangat baik gitu Pak ya. Nah, jadi saya lihat Bapak ini semuanya sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Di sini saya ada juga memberikan penilaian ya Pak ya, berdasarkan rubrik yang saya buat ini, di mana Bapak sudah melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta yang Bapak sebutkan tadi. Nah, di sini juga saya mengamati Bapak juga ada beberapa yang Bapak lakukan sudah berhasil nih pada saat melakukan proses Tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu juga sudah melakukan identifikasi nih permasalahannya, penyebabnya, dan juga Bapak juga sudah mengarahkan Koci Bu Jumiatun tadi ya, menemukan rencana aksi yang sebaiknya apa yang dilakukan oleh Ibu Jumiatun. Lalu juga Bapak juga sudah membantu nih Ibu Jumiatun untuk menemukan rasa tanggung jawab pada dirinya Ibu Jumiatun untuk melaksanakan kegiatannya, rencananya. Tadi saya juga melihat dan mengamati bahwa Bapak ini sangat fokus sekali dalam kegiatan coaching ini. Bapak mendengarkan secara aktif, terlihat dari Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga
apa yang disampaikan, kata kunci dari Koci atau Ibu Jumiatun ini bisa Bapak tangkap dan sebagai dijadikan pertanyaan kembali, dan itu sangat baik sekali sehingga mengeluarkan ide-ide yang bagus dari Ibu Jumiatun ya Pak ya. Nah, berdasarkan pengamatan tadi Pak, kira-kira nih apa kompetensi apa lagi nih Pak? Kalau saya lihat semuanya sudah bagus ya, tapi menurut Bapak nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini nih Pak? Ya, jadi Bu, berdasarkan hasil coaching saya hari ini, saya ingin mengembangkan lagi, mempelajari lebih dalam lagi tentang alur kita pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi, Bu. Wah, luar biasa ya Pak ya, tidak berhenti untuk berlatih dan belajar ya Pak ya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri, sangat luar biasa sekali. Nah, baik menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dan ini semoga berjalan dengan baik, semoga kedepannya semakin meningkat lagi Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Robert. Apabila saya ada salah kata pada saat saya melakukan observasi ini, saya mohon dimaafkan ya Pak ya. Sama-sama Bu. Terima Ya. kasih juga atas waktunya Bu. Iya. Terima kasih Pak Robert. Selamat siang. Selamat siang. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah hasil supervisi akademik kami dari kelompok 3. Calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia. Bergerak, dan menggerak. Yeay.